Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja pembahasan kalau ini alhamdulillah sampun dan kaitannya kalian hadas itu keadaan tidak suci, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil bisa suci dengan wudu atau tayamum, hadas besar bisa suci dengan mandi atau tayamum. Terus kalau hadas itu keadaan tidak suci. Assalamualaikum, bab tentang najis. Fasl fi bayanin najasati wa izalatiha. Pasal ini nanti menerangkan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya atau cara menghilangkannya. Dan najis itu apa? Wa najasatu lughatan asyai'u al-mustaqdar. Najis secara bahasa atau secara lugat, arti najis itu sesuatu sing di wilang-wilang reget menjijikan, itu najis secara bahasa. Wasa'an kullu ainin haroma kana waluha awal iflaki halatal ihtiyari ma'a suhulatit tamzizi la lihurmatiha wala istiqdariha wala lidororiha fi badanin au akhir. Nah, najis sendiri secara istilah syarak sing dijenengi najis ki apa? Utawa kok jenengan iso ngarani najis ku piye? Najis menika kullu ainin harama tanawuha ala ikhlas. Segala sesuatu benda atau kahanan ain yang haram untuk digunakan secara mutlak. Jadi haram digunakan secara mutlak. Digunakan ya tinggu, ibadah, ya sholat, jual beli dan lain sebagainya itu haram. Halal ikhtiar dalam keadaan normal. Ma'asuhulati tamjiz dan mudah untuk dibedakan. Lalu hormatiha bukan karena mulianya, bukan karena jijiknya atau kotornya, karena tidak semua yang kotor itu najis, bukan juga karena bahayanya untuk badan dan akal. Jadi saya ulang lagi bahwa najis adalah segala sesuatu yang haram digunakan secara mutlak. Maka dikatakan didhawuh fil itlaq, didhawuh dalam kata itlaq mutlak di sini qalilun najasati wa kasiruha. Baik najis tersebut sedikit ataupun banyak. Itu secara najis ya najis, mbok sithik mbok akeh. Tapi nanti ada pengecualian. Ya. Juga tadi dikatakan halal ikhtiar dalam keadaan normal. Yang dimaksud dalam keadaan normal di sini berarti mengecualikan dalam keadaan darurat. Fa innaha tubihu tanawul najasah. Karena dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tertentu seseorang diperbolehkan menggunakan benda najis, bagi mangan utawa liyane niku boleh, tapi dengan catatan dalam keadaan darurat. Darurat itu sekian niku di orang batasan. Ya, boten sithik-sithik darurat, sithik-sithik darurat itu boten. Kemudian juga dikatakan lebih suhulati tamjiz, mudahnya membedakan atau memilah najis tersebut. Itu ada pengecualian, yaitu akul budi al-waita fijunin al-faqihatin. Jadi diperbolehkan kita memakan dud itu ya ular atau singkat
sing ning kono mati ning nggon keju utawa ning nggon buah. Nah, itu boleh. Ya, tidak dikatakan najis meskipun sudah mati karena matinya di dalam buah atau ning nggon keju. Dengan catatan mangane ya sak buahe, sak kejune. Aja dicupiki terus dipangan ya, Bro. Ya, contoh ana jambu, gosok, wis sono sing gate sisa ning jero mati pangan sak buahe. Boleh. Ya, boleh. Itu dikecualikan karena apa? Ya semoga amangan buah dadi nuti isi gratis saka siji ya kan. Karena wis langsung dibeli sisa iki gawe jus. Boleh. Itu boleh. Tetapi ya aja disigar terus dipilai, dilumpuhke ya itu nanti tidak boleh. Tapi kalau masih di dalam buah tersebut atau masih di dalam keju atau lainnya sing sekiranya ning kono ki ana kewane sing ora iso terpisah dari benda tersebut niku boleh halal atau tidak dikatakan najis atau di sini dikecualikan dalam dawuh tadi ma'asur lagi tanjis. Ya. Kemudian tadi juga dikatakan wa kharaja bi qawli la hurmatiha. Ya. Jadi kriteria najis itu bukan karena mulianya juga. Seperti contoh maitatu adami, batange anak Adam atau batang manungsa niku meskipun batang tetap dikatakan suci, tidak dikatakan najis. Walau istidariha, tidak karena jijinya, tidak karena kotornya. Artinya tidak semua yang kotor, tidak semua yang jijik itu najis. Seperti contoh mani. Nah, mani niku ya jijik. Sapa sing ora jijik mani? Mani niku nggih jijik ya kotor ya bau, tetapi di situ tetap dihukumi suci, tidak dikatakan najis. Atau juga walau dzarariha, bukan karena bahayanya terhadap badan atau akal. Ada bahaya ning akal, bahaya ning badan, tetapi tidak dikatakan najis. Di sini dicontohkan sebagaimana hajar batu dan jadi kemungkinan berbahaya. Itu tidak dikatakan najis. Warna bali dan tetukulan tumbuhan yang di situ bahaya terhadap badan atau akal. Ya, itu juga tidak dikatakan najis. Kecuali kalau memang sudah dibuat minuman atau yang lain sebagainya sehingga menjadi barang yang memabukkan, nah itu najis nanti. Summa takarrara musannaf kita najis al-khariji min al-quburi wa tuburi bi qawlihi. Nah ini tadi pengertian najis, tadi pengertian najis. Jadi secara singkat najis itu adalah segala sesuatu yang haram digunakan secara mutlak. Lalu tadi ada pengecualian dalam tingkah darurat dan sebagainya itu seseorang diperkenakan menggunakan benda najis atau barang najis. Nah sekarang contohnya najis itu apa? Nah di sini sudah ditentukan dalam kitabnya atau dalam kitab takdirnya. Wa kullu ma'in lan utawi saben-saben perkara sing cower kharaja kan metu apa kullu ma'in minas sabilani saking dua jalan iku najisun najis ilal maniya kejaba mani. Nah jadi sing diarani najis atau benda najis ki apa? Yaitu setiap perkara sing cower sing keluar dari dua jalan, baik dalam ngarep utawa dalam buri. Ya, baik yang keluar itu adalah berupa sesuatu sing umum, sebagaimana dalam ngarep metune yaitu uyah, dalam buri metune tinja. Iya dikatakan cower meskipun kadang dibelem wakos ya tetap niku najis. Ya. Atau yang keluar itu perkara sing ora wajar sebagaimana kadami wal qaihi, sebagaimana darah dan nanah. Darah dan nanah itu meskipun boten keluar dari siku aja najis napa meneh keluare dari dua jalan tersebut. Nah itu najis. Ya, iki pelanggaran najis tunggal menika segala sesuatu yang keluar dari
dua jalan. Sing mengkono dikatakan ma'ek atau perkara sing cower. Maka bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia nak dalam ngarep iki jenenge air kecil, ya, nak dalam guri sing mantune kok dalam guri jenenge air besar. Padha-padha air. Ilal mania kejaba mani. Mani itu meskipun ya cower, ya keluar dari dalam ngarep, neng tidak dikatakan najis min adamiyin au hayawanin, baik manine manungsa utawa manine kewan niku boten najis. Nggih, manine kewan niku juga boten najis kecuali wa kalbin wa hinzirin wa matawalada min huna au min ahadima ma hayawanin sholihin, kecuali manine anjing dan manine celek atau hewan yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya bersamaan dengan hayawan sing suci. Ya mau anjing kawin karo wedhus, lha lahir wedhus. Anake anjing karo wedhus mau tetep diarani najis. Maine ya najis meskipun wujudnya wujud wedhus. Berarti haram. Kalau tahu itu keluarnya dari hasil perselingkuhan antara anjing karo wedhus. Wa kharaja min ma'in abdu wa qulu mutasawwir. Dikecualikan dari perkara sing cewer, yaitu sing keluar berupa ular, berupa cacing. Nah, bukan cacing, cacingan mereka tahu bentuk cacingnya molor, itu tidak dikatakan najis. Tetapi dia hadas, ya tetap hadas, cuma yang keluar itu bukan najis. Keadaannya ya hadas, tetapi yang dikeluarkan bukan najis. Utawa melok setir, melok duit, ya mentu setirnya mentu duitnya waktu kota Surabaya atau setiap sesuatu yang atos. Jadi setiap sesuatu yang atos, nengkono itu mau mentu bukan najis tetapi falaisa binajisin bahwa mutana jisun. Maka di sini tidak dikatakan najis tetapi mutanajis, perkara sing kena najis. Artinya masih bisa disucikan. Yaitu yang dulu digosli, yaitu bisa suci dengan diubah. Ya, kalau dengan nate ngunjuk kopi luwak gitu. Kopi luwak itu kan petai itu. Yang taine luwak tapi malah jadi kopi yang paling larang. Gak apa-apa, itu mutanajis karena keluarnya masih bentuk kopi, belum acur. Ya, dia makan kopi, saya acur itu tok. Isinya kopi bisa merongkol, bisa utuh bentuk kopi. Maka di situ mutanajis, bisa dikubah, disucikan, dipepet malah jadi kopi yang paling enak. Kopi luar larang. Ya jadi dengan karang-karang bapak jangan makan kopi, menurut kan di sini kopi dokter ubah. Nah itu namanya mutanajis. Tetapi orang yang mengeluarkan sesuatu dari dua jalan tetap dikatakan hadas. Keadaannya tidak suci meskipun yang dikeluarkan suci. Ada. Jadi beda ya antara hadas dengan najis. Kalau hadas ini keadaannya yang tidak suci, kalau najis itu barangnya utawa wujudnya, bentuknya, ya airnya itu namanya najis. Nah, mulai lanjut. Nah, itu jenis najis atau contoh najis. Itu sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik dari manusia atau hewan. Mulai caranya ya harus disucikan. Ya, caranya ya harus dikubah dengan apa di sini wa baslu jami'in awali lalu utawi basuh sakabehane uyah wal aurasi lan leto utawa tai kewan iku wajib kalau membasuh dari abwa bawel tadi uyah utawa tai utawa leto atau belet dan lain sebagainya itu hukumnya wajib. Okay. Meskipun kotoran tersebut keluar dari hewan yang boleh dimakan daging seperti tai sapi, tai wedhus,
itu tetap najis. Ya tetap najis meskipun hewannya yang suci ya halal dimakan, tetapi tetap kotorannya tetap najis. Karena memang termasuk ayam semua, bahkan termasuk ikan pun kotorannya itu najis, kecuali yang kecil itu ya najis nih dimakfu. Contoh gretery, dengan beda di gretery kampung-kampungnya, nah itu boleh, ya najis nih dimakfu. Nah, berbeda lagi kalau di dalam kolam itu sudah beda lagi, nanti hukumnya beda lagi. Sudah diterangkan di dalam dulu kemarin kita tohara atau kitab air tentang bab air kemarin. Ya, jadi semua, saya katakan lagi, semua uyah dan semua tali atau letok hewan apapun itu hukumnya adalah najis. Maka di sini ghusl, membasuh di sini hukumnya wajib. Nah di sini dikatakan walau kana min ma'kulil lahmi, karena memang ada sebagian pendapat ulama, ini sebagian kecil, itu ada yang mengatakan letone utawa kotorane hewan yang boleh dimakan itu adalah tidak najis, suci. Itu sebagian kecil. Tapi kita ikut di sini walau kana min ma'kulil lahmi tetap najis. Wa kafiyatu ghusl najasati ingkanat musahadatan bil aini wa ya al-musammatu bil ainiha taqulu bi zawali ainiha wa muhawatu zawali awsabiha min ta'min aw launin aw rihin. Nah, carane basuh, carane munggah perkara sing najis, sing contone najis uyah karo letok iki. Pertama, jenengan tingali tentu ada airnya atau tidak, atau jenengan melihat airnya atau tidak. Jika ada airnya, alam kahanane ya ono wujude wong belek, ya ono wujud beleke, maka di situ dikatakan al musamatu bil ainiyah, dikatakan jenengan najis ainiyah. Mula carane takunu bisa wali ainiha wa muhawati zawali awsabiha, maka airnya harus dicikup, diambil, dihilangkan, bahkan sifat-sifatnya pun harus bersih. Nah sifat-sifat najis itu apa? Min ta'min, ya contohnya berupa rasane, aulaunin utawa warnane, aurihin utawa ambune. Ya, jadi ketika ada najis, contoh di sini kalau kita munggah ning jubit, kita kalau kita munggah ning jubit belek yang belek itu berarti dikatakan najisnya najis ain. Maka cara menghilangkannya jangan langsung dipel, jangan langsung dikebur. Ainnya diambil dulu, dihilangkan dulu. Harus dicikup, mungkin bawa tisu atau bawa kain yang kering, bawa tepes atau sepet, bawa bawa esek isom bedol, isom untuk mengambil ainnya tadi, beleknya tadi. Setelah itu digosok-gosok sampai jenengan yakin bahwa bau, rasa dan warnanya hilang. Nah, usmono itu berarti namanya di sini tadi masih ada najis yang bukan terlihat mata, ya, yang bukan terlihat mata atau dikatakan bahwa al-musammatu bil hukmiyah, yaitu dikatakan dengan najis hukmiyah. Nah, usmono fayufa jaral ma'i ala mutanajisi biha walau marotan wahidatan. Setelah najis airnya hilang, kemudian jenengan cukup ambil air sedikit saja, rasanya akan dicorkin dengan tempat najis yang tadi sudah dihilangkan. Ya, cukup dicorkin menurut. Yang penting, ya sekarang najis mau tertutup oleh air. Ya, nah itu suci. Ini suci. Airnya pun suci, tidak najis. Airnya yang digunakan untuk mencorkin mau, sisa digunakan untuk mencorkin najis mau, tidak najis karena apa? Airnya sudah hilang. Ya, nah kalau sudah seperti itu baru dilap lapel, terserah yang dipel, dilap, itu harus hilang airnya, hukumnya juga hilang. Jadi tata caranya kalau nak apa airnya. Nah orang airnya ikut awal ya bisa langsung aja. Contoh dengan
apa sing wis garing uya wis garing kasih ilang biasanya kamu cukup disuri banyu wae baru dipilah karena memang sudah tidak terlihat airnya. Maka itu tata caranya. Artinya apa? Ketika jenengan tadi sudah diambil najis kok orang dicuri dhisik nganggo banyu tapi langsung jenengan pel niku belum dikatakan suci hukumnya. Airnya memang sudah suci karena tidak terlihat, tetapi karena caranya saya benar-benar mau langsung dipel, dilap itu bukan ghuslu ya. Jadi ada kata ghuslu, ada kata masku, apa kata basuh, apa kata musab. Di sini harus dalam ghuslu walaupun wahidatan marotan wahidatan, meskipun dicoba pisan tok wis itu sudah cukup, baru dipel. Sempat almamah sama ini wala langsung kena juga bau lah kita bersih ini di situ belum suci. Kemudian dikebiur orang yang berjalan aneh bernomo jenengin berjubir saya kok ini kan orang resep. Nah itu mana ada kamar mandi pasti ada pembuangannya dengan ulangan kono langsung kebiur aja rasa kita boleh apa-apa dilap saya jadi usah langsung kebiur karena nanti langsung larinya ke pembuangan akhir. Oke, bukan masalah. Tapi ketika di situ ya di tempat saya lantai atau di tempat apapun saya kono kok terlihat airnya harus dihilangkan terlebih dahulu, baru digebyur banyu rakitan sithik rakitan wong sepisan. Paham ya? Niku carane kayak dia tuh ghuslin najasah. Carane basuh najis sing contohnya mau najis uyah atau najis tai. Ketika ada airnya dihilangkan dulu. Tapi ketika memang sudah kering nggak ada ya langsung digebyur banyu. Dan airnya tadi tetap dikatakan air yang suci, tidak najis. Ya suci karena airnya sudah hilang. Kecuali ini illa bala sobi angin uyoe calanang bayi ala dikang lam yakul kang durung mangan sopo sobi atau ama ing panganan painahu mongko setulune bau sobi iku ya guru bisa suci birasil mai kelawan nyipratake banyu awaihi ing atase bau sobi. Tadi dikatakan semua uyah itu hukumnya najis wajib dibasuh. Ada pengecualian atau bisa biasa disebut di sini adalah najisnya najis mukhafafah, najis sing ringan. Najis mukhafafah hanya ada satu, yaitu kencingnya bayi laki-laki sing durung mangan utawa ngombe kecuali ASI. Bayi laki-laki sing durung mangan utawa ngombe kecuali ASI. Ailam tanah walau makulan wala masrukan ala jihati ta'awudi. Jadi artinya orang sobi tadi bayi lanang mau durung mangan utawa ngombe sing dadeke kekuatannya awak iku yo najis najis mukhafafah utawa najis ringan. Nah cara mensucinya cukup dipercik tok. Contoh jenengan dua anak lanang di atas jebrol, burung di pangan burung di tulang bubur, burung di ombeni kopi utawa teh, itu dalam ya ngobrol dengan awak. Cukup jenengan ambil air sithik cicipati tok. Jadi mau cukup diciprati, tidak harus rata semua, semuanya diciprati. Itu hukumnya sudah suci. Itu hukumnya sudah suci atau biasa dikatakan dengan najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah. Nah, wala yustaratu bil rasi silamul ma'. Tidak disyaratkan di dalam merci tadi adalah mengalirkan air, tidak. Seperti kayak jenengan praksi, ya, diciprati sini-sini tak. Ini pun dikatakan suci.
Nah, niku tetapi saya katakan lagi adalah air kencingnya anak laki-laki sing dulu mangan apapun kecuali ASI, ya. Dan anak wis mangan mesti bulan bubur. Kadang kalau masih zaman biar zaman saya itu cuma ke dokter tahun 6 bulan belum dia bulan popo. Tetapi kadang tetap mesti sambung susu. Itu susu juga termasuk, ya tidak boleh. Nah, pokoknya zaman biar gitu lahirus langsung didoplang gitu, diulang ke sego, ngerti seperti dari makan. Dan itu uyah meskipun dia sedina dino uyah wes najis mutawasito, ya bukan mukhafafah lagi. Artinya cara mensucikannya yaitu dengan cara yang tadi, ya tidak mukhafafah iso cukup dipercik tak betul saja kerbone wis mangan. Karena mau didoplang karo sego, ya terus lahir terus diulang ke sego. Nah makan nasi nangis ya kadang ya supaya orang kaya zaman biaya. Nah saat ini sarong pun betul-betul gitu. Cuma kayak di sambung susu lagi umumnya sambung susu nembok Indonesia akhirnya harus disambung. Nah itu tetap uyahnya sudah tidak dikatakan mukhafafah lagi, tapi sudah menjadi mutawasito. Kecuali lagi anak itu. Nah ini anak itu utawa anak bayi unsa, ya unsa, maka tidak bisa hanya dengan diperciki. Meskipun dia itu lahir untuk anak berbelas kok muyo, wina itu tidak bisa dikatakan najis mukhafafah. Lah nopo ya kok? Apa bedanya apa gitu terus ya? Ya sebenarnya kalau gue. Nah, meskipun dia terus lahir, meskipun nurut dipakani apapun, yurut diumbeni apapun, uyah, itu uyahnya tetap harus dibasuh. Patuh salumin baulia, tidak cukup hanya dengan diciprati tok. Tapi nak cacili mau, ya, sing lanang, itu diciprati tok cukup. Wa yustaratu bi ghusl mutanajjis nurul ma'i alaihi in kana qalilan fa in ukisa lam yadhur. Ini diperhatikan kanggo ibu-ibu sing biasa ngombahi. Cara mensucikan najis itu airnya yang mendatangi najis. Jangan najis sing mendatangi air. Paham ya? Contoh sarung yang jenengan berupa kecipratan uyo najis dalam airnya ora kita wong uyo carane umpama banyune sithik niku umpama banyu sithik nggih banyune mung sak ember aja sarunge sing dilebokne ning ember dileb-lebe dikira-kirake tok ngono aja niku tidak suci. Tetapi apa jenenge sarung sing nek nggon ember baru banyune sing disokke ning nggon ember wis dadi suci. Niku dadi suci. Ya di sini dikatakan wa yustau bi ghusl najis wurudul ma. Nekoke banyu alai ing atase najis ora wali. Tidak najise sing ditekoke ning nggon banyu. Kalau nak banyune sithik aduh nak banyu akeh ora masalah ya, nak banyu akeh ora masalah. Nak banyu sithik niku ya carane ngono. Jadi umpama jenengan nepung pakaian, niku aja banyu sik sing kaya ember dikek sabun baru pakaiannya sing keri, niku keliru. Harusnya pakaiannya sik sing ember baru banyune sing teko sing diculke disoknya ning ember ngono iki dadi suci. Walaupun ning ember. Iya, walaupun ning ember, ya itu sudah suci. Sudah suci. Wis diambil sudah suci. Tetapi nak najis atau banyune sing ember sarung ini mau sing najis siji jenengan lebu kabeh najis kabeh mergone kan banyu sithik karena najis kan kabeh. Lah nek wis ngono piye nek air banyak gak masalah engko digirai meneh engko banyu sing mancur digirai sing tenanan. Nah baru itu baru bisa menjadi suci. Tetapi nek banyune mau sithik ngono kuwi mah nggih. Jadi sing teko kuwi banyune aja najis. Nah banyune akeh apa malah
Jangan biar dia dosen yang kedua yang kali. Ya wes direnahi langsung dari dikipat-kipatkan yang banyu wes suci meskipun najis tok lentok tok umpamanya wes diucap-ucap yang banyu wes jadi suci. Tetapi nak banyunya sithik harus airnya yang datang ke pakaian tersebut bukan sebaliknya. Ya, nah sebaliknya malah jadi najis kabeh. Ya, terus ungkapan kalau ingin berubah air ya banyu sithik kena najis berubah orang tetap najis. Tapi nak banyak akeh ada kriterianya nak berubah ya jadi najis. Ning nak ora berubah boten najis. Nah iki amal maul kasir fala farqa baina qaulin mutanajis walidan aw maudan. Nak banyune akeh bebas. Ya, air dhisik boleh. Sebaliknya najisnya juga boleh ya. Itu ketika air akeh, tapi nak air sithik hati-hati. Ora cara ngkur lah ya gampangane cara ngkur mau banyune apa jenenge kain sik pakaiane sik nggih banyune aja banyune sik ya pakaiane. Jadi kok ngene ingat. Nah jenengan kok banyu apa jenenge banyu sik pakaian kok ngirain itu ekstra. Dirinya itu tenanan karena tadi sudah terkena nanti semua. Nah, buat ini nggak bersyukur bisa, ya satu dilanjut beda masih bernajis ini masih baru najis mukhafafah. Padahal najis ini konten tiga, ya najis mukhafafah, najis ringan. Tadi dikatakan najisnya anak cilik sing durung mangan apa-apa cukup diperciki tok ya. Nah, najis mutawal sito tadi caranya dengan dibasuh dan nanti ada najis mughaladzah yaitu najisnya anjing dan babi yang caranya pun berbeda. Ya, cukup semangat sekali insyaallah mungkin kita ilmu yang bakal manfaat. Ya kalau nang mungkin harus kalau ingin engkang dipundhawuhi bayi jumadi yang mungkin ini termasuk perkara sing boten dilaknati dening Gusti Allah. Kita pasti iki perkara sing boten dilaknati dening Gusti Allah karena ini adalah sesuatu taklim muta'alim. Wong sing lagi ngaji wis ora ono laknat saking Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Saderengipun ditutup monggo kaitane ingkang sekedhik kula wau ingkang ditutup. Kaitane najis mukhafafah. Nang sing cah bayi niku meskipun minum air putih tetap nggih, tetap najis tok sih toh? Iya. Berarti mau asid tok. Ya, asid tok til. Air putih tetap tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau sudah minum selain itu wis najisnya boleh. Terus karena kemudian air putih itu kan tadi juga sebagai kekuatan. Terus yang kedua kayak mau sing air besar misalkan kayak tai mau leptong kuwi nek ana setine utawa duit kan ora najis to iso dilange. Tapi nek leptong kuwi jan biyen ketoke kok ana sing metu jambure niku terus jambure dipangan lagi piye hukume jambure. Jambure niku kan mademi itu jambure najis bahaya. Kalau memang keluarnya apa namanya ya, dia tahu kasus seperti itu mendem kalau memang. Tapi dodoyan. Karena teletong udah pegang, kecuali jemur barat. Ngerti nanti jemur teletong terus ngerti kegal demi ya. Nah yang dari teletong langsung, ya, yang dari teletong langsung dari letong ya, itu apa ya? Ya siji loro berarti beratun juga sakit. Aku pernah masalah. Nah orang beracun ya enak. Ya karena masih mangan beracun berarti kan doyan toh. Kalau saya mangan sih beracun itu ya. Tapi itu najis ya. Terus yang terakhir alkohol nih minyak. Ya. Itu minyak. Akeh loh saya alkohol akeh emang. Untuk alkohol itu ada persenannya. Untuk alkohol itu ada persenannya. Jika persenannya itu kurang dari berapa persen saya kurang paham. Yang penting itu alkoholnya hanya sekedar untuk mendorong toh. Ketika sudah
Tegelnya hilang itu boleh karena kadar persennya yang rendah. Gitu. Nah, kadarnya rendahnya itu yang nanti bisa dikaji lagi. Cuma setahu saya atau yang saya ketahui ada kadar terendah di situ ketika disemprotkan alkoholnya langsung hilang. Yang ada ya yang airnya atau minyaknya. Karena fungsi alkohol kan dia untuk pendorongnya. Oke. Nenggon kasur Kasurnya itu mbak. Kita drink kita deh. Kalau nih kasur kan nanti mesti kan dia ngeresep. Ya udah itu di PM aja, tapi itu hilangnya ya hilangnya airnya, tidak bisa punyanya. Ketika jenengan sholat yang kamu nggak iso. Oh dicuri banyu berarti. Dilapin banyu. Dilapin itu sehilang tetap. Najis ya. Apa kesini paling Bisa no. Sehilang kan. Makanya dia tetap dilemek. Dilemek. Jadi airnya kan memang airnya seorang ono. Yang masuk umumnya, nah umumnya kan itu disuri, nah disuri itu kan meresep, otomatis kan meresep itu, terus mendorong enggak gini katakan biasanya yang saat ini yo ada yang melakukan ya seperti tembelek lagi itu kan najis tapi najis itu sekarang dijual belikan ketika ada tembelnya di kandang ayam sampai terpekan saya kira rasa lawan sebenarnya 3 dijual belikan tapi hasilnya tuh gimana dan hasil jual Karena jika kayak jualnya orang Kaitannya kalian barang yang najis jual beli seperti kotoran. Ya, saya pernah langsung soal kepada Mbak Heri. Itu kita membelinya manfaatnya, bukan membeli kotorannya. Maka ada dua versi. Artinya versi ini adalah cara. Di sini mau kita cara bagaimana transaksi ini tetap bisa halal. Kita niatnya memberi manfaatnya. Karena manfaatnya beli pasti tahu semua tahu untuk kesuburan tanah, untuk tanaman dan tidak mungkin kita makan. Atau dengan kata lain juga ada yang corong olahnya akadnya. Jadi corong olahnya akadnya supaya kita tidak bisa jual beli. Itu kita memberi upah kepada orang yang mengumpulkan beli tadi tenaga. Sekedar upah. Upah tenaga, bukan kita memberi barang. Jadi kita negosiasinya di transaksinya, bukan di cara jual belinya tadi. Jadi ada dua. Kita harus tunggu, tapi kita tunggu manfaatnya. Juga kita memberi upah tenaga yang mengumpulkan. Tapi kan tidak harus ditentukan dengan harga bagus lewu apa tidak? Ya itu boleh ketika kita membeli manfaatnya, nggak apa-apa. Ditentukan harganya boleh. Karena kita ya niat tadi kita membeli manfaatnya begitu semua. Jadi kita bukan beli mutlak beli najis itu tidak, tapi kita membeli manfaatnya. Manfaatnya kan jenenge tuku rabu kok tak di tanaman. Kecuali nak komer kan beda. Tuku komer mesti kanggo diombe ya. Beda lah. Meskipun kita kok beline oke apa jenenge komer ya diombe. Jadi barangnya najis, transaksi yo haram. Karena jenis tuku komer mesti kalau pupuk kan tidak, kita tuku pupuk, berarti pupuk itu dari tanaman, dari kebetulan tanah. Itu jadi kaitannya dengan akadnya, kita rubah di akad. Terus apa? Namun, insya Allah ini kalau menjalankan malam Ramadan,